Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Bagaimana perjalanan mudik keluarga dan teman-teman Anda hari ini? Hari ini ada Selamat Pagi Indonesia bersama saya Valencia Melvinsi. Dan saya Iqbal Himawan. Dan saya Jason Sambo. Kami doakan Anda yang mudik hari ini dilancarkan. Memang karena kita prediksikan hari ini adalah puncak arus mudiknya. Jadi memang kayaknya ini di sejumlah ruas tol yang menggunakan kendaraan pribadi ini akan mengalami kepadatan, prediksinya seperti itu. Jadi bersiap-siap yang sekarang lagi sudah manasin mobil nih. Datanya soalnya dari data Kementerian Perhubungan ini mencapai 33,5 juta kemungkinan menggunakan mobil pribadi atau sekitar 23,5%. Jadi jangan lupa dicek kendaraannya karena hari ini seperti kata Jason adalah puncak dari arus mudik itu sendiri. Oleh karena itu pemirsa, kemarin sebenarnya polisi sudah mempercepat ya rekayasa arus one way 2 jam dari yang sudah dijadwalkan lebih awal. Nah, pemberlakuan one way dibuka dari kilometer 70 ruas jalan tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 210 di ruas jalan tol Cikopo Palimanan. Pagi ini juga akan sama kurang lebih. Nanti akan dimulai lagi flag off one way nasional dari kilometer 70 Cikatama. Ya, dan nanti informasinya akan dihadir langsung oleh Kakor Lantas, Perwakilan Jasa Marga, dan juga Pemda Jawa Barat. Dan kalau kita melihat memang ruas tol yang tadi disebutkan Valen itu kan adalah ruas tol yang biasa langganan ramai begitu. Dan untuk pemberlakuan baik itu sistem kontraflow maupun one way itu nanti bersifat situasional teman-teman dan juga pemirsa. Jadi melihat nanti kondisi di lapangan. Ketika padat mungkin bisa diberlakukan lebih cepat. Oke. Coba kita lihat yuk seperti apa rekayasa arus lalu lintas di Mudik Lebaran 2025 kali ini dalam infografis. Kalau itu tadi pemirsa di jalan tol ya, coba kita juga perlu perhatikan bagaimana pemudik motor, Iqbal, Jason. Karena ribuan motor pemudik sudah terlihat antri juga di Pelabuhan Ciwandan, Yang mau nyebrang ya? Ini mau ke Pulau Sumatera. Nah ini nih situasi hari Kamis malam ya, Padat Jason. ya? Tuh. Ini menumpuk sekali mereka yang sudah di sana, bahkan ada yang sampai dengan kelelahan. Istirahat begitu. dulu. Istirahat ya, kita lihat memang datanya itu ada sekitar 4.000 unit kendaraan yang harus menunggu untuk bisa menyeberang. Dan ternyata teman-teman dan juga pemirsa, pemudik motor atau mudik menggunakan sepeda motor ini masih banyak peminatnya sampai dengan saat ini. Tahun lalu saja itu sekitar 70% dari 100% data pemudik itu didominasi oleh pemudik motor. Jadi dibelah-belain lah ya, meskipun ini kalau kita lihat agak bukan susah ya, tapi memang kadang justru ini yang dikangenin. Setahun sekali tuh merasakan antri di pelabuhan, terus menunggu giliran untuk naik ke kapal feri. Dan tentu saja tidak sabar untuk segera pulang dan refreshing setelah berbagai kabar-kabar yang tidak mengenakan yang terjadi belakangan. Pulang kamu tentu menjadi refreshing tersendiri. Dan ya. siap ya ketemu sama keluarga ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Bersilaturahmi, ya kan? Iya betul. Makanya ini yang menarik, saya baru baca di sosial media, itu penyewaan handphone tuh laku loh teman-teman. Sebelum mudik itu penyewaan handphone dengan merek tertentu itu laku untuk dibawa mudik. Jadi nanti pada saat selesai mudik dibalikin lagi. Bisa pamer maksudnya sama keluarga. Saya kemarin sempat baca di sosial media, tapi nggak apa-apa, yang penting nanti bisa bersilaturahmi dengan keluarga ya. Bisa pamer sama keluarga. Tapi kalau informasi hot topic yang satu ini juga kayaknya ada yang pamer. Ini dari sosial media pamer juga di ya? sosial media juga ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena ada seorang wanita yang mengaku ini pernah dalam tanda kutip dekat dan bahkan punya anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nah ini juga sama pemirsa dari media sosial. Nah inilah yang menyebabkan Ridwan Kamil akhirnya diterpa isu perselingkuhan. Isu dugaan perselingkuhan RK ini terkuak karena wanita ini berinisial LM membeberkan bukti-bukti percakapan dengan RK melalui media sosialnya. Unggahan wanita ini kemudian viral. Dan salah satunya ini menyatakan bahwa ia menuntut hak anak dari hubungannya dengan RK. Nah itu kalau kita lihat dalam di Instagram Stories-nya ya, sampai titik-titik untuk ini dia sudah ada klarifikasi ternyata dari Ridwan Kamil melalui akun Instagram-nya. Ia membantah, RK membantah
ia memiliki hubungan dengan wanita tersebut, apalagi sampai memiliki anak di luar pernikahan. Jadi kata-kata RK di situ menyebut bahwa ini adalah bentuk fitnah. Jadi RK ini mengaku memang sempat bertemu dengan LM, tapi pertemuan itu terkait dengan permohonan bantuan kuliah. Ya, dan dijelaskan juga di captionnya, Ridwan Kamil menegaskan bahwa permasalahan dirinya dengan wanita tersebut itu telah diselesaikan sebenarnya sejak beberapa tahun lalu. Jadi pemirsa ini adalah kasus lama sebenarnya. Makanya dia mention di daur ulang ya. Ya, karena memang sudah lama, terus kemudian muncul lagi sekarang, di blow up sekarang. Dan karena kejadian ini, Ridwan Kamil juga menyatakan akan mengambil langkah hukum. Pihaknya juga telah mengumpulkan sejumlah bukti fitnah yang ditujukan kepada dirinya. Tapi ada yang menarik. Menarik karena di bagian akhir dari klarifikasi Ridwan Kamil yang mengatakan, saya mohon maaf atas dosa dan kekilafan saya karena saya adalah manusia biasa. Nah, ini menimbulkan spekulasi dari Ambigu banyak ya. warganet. Jadi Betul. menimbulkan ambigu, jadi bisa menarik kesimpulan sendiri-sendiri, bisa menafsirkan sendiri-sendiri. Tapi yang jelas kita akan dengarkan ini pernyataan dari kuasa hukum Ridwan Kamil. Pertama, bahwa pernyataan yang viral seorang perempuan yang berinisial LN ya kalau salah ya, yang mengaku mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami meminta kepada beliau, mempersilahkan kepada beliau untuk membuktikan kebenarannya atau pengakuannya secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan yang tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat, tentunya ini kan mengarah kepada fitnah. Nah, pembunuhan karakter assassination. Nah, ini tentu ada dampak hukumnya atau implikasi hukumnya. Nah, yang ketiga, permasalahan ini sebetulnya sudah selesai 4 tahun yang lalu. Dan beliau sudah, yang bersangkutan, LM sudah meminta maaf. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.